Pada kesempatan kali ini saya akan membahas mengenai pembuatan tablet menggunakan metode granulasi basah. Di sini metode granulasi basah merupakan metode pembuatan tablet yang biasa digunakan untuk bahan obat atau zat aktif yang tahan terhadap pemanasan dan kelembaban. Granulasi basah merupakan proses pencampuran partikel zat aktif dengan eksipien menjadi partikel yang lebih besar dengan menambahkan cairan pengikat ke dalam jumlah bahan yang tepat sehingga terjadi massa lembab yang dapat digranulasi. Suatu sediaan tablet dibuat dengan menggunakan metode granulasi basah difungsikan atau dimaksudkan untuk memperbaiki sifat alir granul dari bahan aktif yang digunakan. Jadi berikut ini merupakan formula dari pembuatan tablet hisap ekstrak bunga rosella. Bahan-bahannya dapat kita lihat di situ, yaitu yang pertama ekstrak bunga rosella 100 mg, manitol 200 mg, laktosa 200 mg, sol gelatin 10% dalam 25% larutan gula secukupnya, kemudian Mg stearat 5 mg. Nah, kemudian di bawahnya itu ada perhitungan dan penimbangan dari bahan yang akan digunakan. Yang pertama yaitu ekstrak bunga rosella, bahannya 100 mg dikalikan dengan 500. 500 di sini merupakan jumlah tablet yang akan kita buat pada saat praktikum. Nah, di situ menghasilkan 50.000 mg atau 50 gram. Kemudian ada manitol 200 mg dikalikan dengan 500, hasilnya yaitu 10.000 mg atau setara dengan 10 gram. Kemudian laktosa 200 mg dikalikan dengan 500, hasilnya yaitu 10.000 mg atau setara dengan 10 gram. Kemudian sol gelatin 10% dalam 25% larutan gula secukupnya. Dan yang terakhir yaitu Mg stearat, jumlah bahannya 5 mg dikalikan dengan 500 menghasilkan 2.500 mg atau setara dengan 2,5 gram. Berikut ini ada data hasil pembuatan tablet menggunakan metode granulasi basah pada saat sebelum pengeringan. Di sini berat tutup yaitu alat yang digunakan dalam penimbangan memiliki berat yang berbeda-beda, alasnya juga. Namun sampel yang digunakan beratnya sama yaitu 25 gram dan hasilnya dapat kita lihat sendiri. Pada hasil yang pertama diperoleh 112,7 gram, kemudian 112,7 gram lagi, kemudian 119,21 gram, kemudian 113,62 gram, kemudian 108,21 gram, 112,65 gram, dan yang terakhir 120,65 gram. Selanjutnya ini ada data setelah pengeringan dengan waktu yang berbeda-beda, dengan berat Petri yang berbeda-beda. Nah, yang pertama pada waktu 15 menit dengan berat Petrinya 94,69 gram, dan kemudian ketika ditambahkan granul menjadi 118,90 gram, dan seterusnya dapat kita lihat. Nah, kemudian jadi kita selanjutnya mengurangkan antara berat Petri yang telah ditambah granul pada data sebelumnya tadi dikurangkan dengan masing-masing berat Petrinya. Jadi pada waktu 15 menit ketika dikurangkan diperoleh berat granul yaitu 24,69 gram. Dan pada waktu 30 menit diperoleh berat granul 23,8 gram. Pada waktu 60 menit diperoleh berat granul yaitu 23,78 gram. Pada waktu 90 menit diperoleh berat granul yaitu 23,23 gram. Pada waktu 120 menit atau 1 jam diperoleh berat granul yaitu 22,17 gram. Dan yang terakhir pada waktu 24 jam diperoleh berat granul 21,77 gram. Sehingga berdasarkan data-data tersebut dapat kita lihat berat granul pada saat sebelum pengeringan dan sesudah pengeringan mengalami penyusutan yang lumayan cukup banyak. Berdasarkan hasil tersebut
Maka dapat disimpulkan bahwa untuk zat aktif dalam dosis tinggi yang punya sifat alir dan kompresibilitas rendah dapat dibuat dengan metode granulasi basah dengan membutuhkan bahan pengikat yang lebih sedikit karena digunakan dalam bentuk larutan. Berdasarkan data tersebut, bobot granul saat sebelum dan setelah pengeringan mengalami penyusutan yang cukup lumayan tinggi seperti yang kita lihat pada tabel akhir data. Itulah tadi pembahasan yang dapat saya bahas dalam video ini. Semoga bermanfaat dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.